Di tengah hamparan samudra yang tak bertepi, ketakutan terbesar seorang pelaut bukanlah badai atau kelaparan, melainkan apa yang bersembunyi di bawahnya. Selama berabad-abad, mereka membisikkan satu nama dengan penuh hormat dan ketakutan: Kraken. Sebuah teror kolosal yang bangkit dari jurang tak bercahaya untuk menarik kapal dan jiwa ke dasar laut. Legenda ini dianggap sebagai tahayul, sebuah dongeng yang lahir dari imajinasi yang berasal dari demam kabin dan mabuk laut. Namun, bagaimana jika para pelaut itu tidak mengarang cerita, melainkan melaporkan sebuah kebenaran yang terlalu besar untuk dipahami? Mari kita selami kegelapan, melampaui batas mitos untuk menemukan fakta biologis di balik monster laut paling legendaris dalam sejarah. Akar legenda Kraken tertanam dalam cerita rakyat Nordik kuno. Pertama kali didokumentasikan secara rinci dalam naskah Norwegia abad ke-13, Konungs Skog Sia. Di sana, ia digambarkan bukan sebagai monster biasa, tetapi lebih sebagai fenomena geografis hidup, selebar sebuah pulau yang mampu menciptakan pusaran air mematikan. Deskripsi ini diperkuat pada abad ke-18 oleh Uskup Bergen Erik Pontoppidan, yang mempopulerkan citra tentakel raksasa yang mampu mencengkeram kapal perang terbesar. Seiring waktu, mitos ini meresap ke dalam budaya populer, diabadikan oleh penyair seperti Tennyson dan novelis visioner Jules Verne dalam mahakaryanya. Kraken pun bertransformasi dari cerita rakyat lokal menjadi arsetipe universal untuk teror bawah sadar akan kedalaman laut. Kisah-kisah ini, meskipun fantastis, memiliki satu benang merah yang konsisten: deskripsi tentang lengan-lengan perkasa yang muncul dari kedalaman. Para penulis dan seniman mungkin telah melebih-lebihkan ukurannya, tetapi mereka secara tidak sadar melestarikan ciri-ciri kunci dari suatu makhluk yang nyata. Setiap penggambaran, mulai dari ukiran kayu yang kasar hingga ilustrasi buku yang mendetail, berfungsi sebagai gema dari penampakan nyata yang langka dan menakutkan. Pertanyaannya bukanlah apakah Kraken itu ada, melainkan makhluk nyata apa yang begitu mengerikan sehingga memicu legenda yang bertahan selama 1000 tahun. Jawabannya tersembunyi di zona paling tidak ramah di planet kita. Sebelum era kapal selam dan sonar, bukti keberadaan Kraken datang dalam bentuk fragmen-fragmen mengerikan yang dilemparkan oleh laut. Para nelayan di seluruh dunia melaporkan penemuan potongan tentakel seukuran pohon kecil atau paruh keras seperti milik burung beo raksasa yang terjerat di jaring mereka. Namun, bukti hidup yang paling dramatis terukir di kulit predator terbesar lautan, paus sperma. Para pemburu paus sering menemukan bekas luka yang aneh pada buruan mereka, berupa barisan lingkaran sempurna berdiameter hingga puluhan sentimeter. Bekas luka ini adalah saksi bisu dari pertarungan epik yang terjadi jauh di bawah permukaan, di mana paus menyelam untuk berburu mangsa favoritnya. Bekas luka tersebut adalah kartu panggil dari Architectis Dux, atau cumi-cumi raksasa, kandidat ilmiah utama untuk identitas Kraken. Makhluk ini mendiami zona abisal, sebuah dunia dengan tekanan yang menghancurkan, suhu beku, dan kegelapan abadi ribuan meter di bawah permukaan. Karena habitatnya yang ekstrim, mempelajarinya secara langsung hampir mustahil selama sebagian besar sejarah manusia. Selama berabad-abad, satu-satunya pengetahuan kita tentang Titan ini berasal dari sisa-sisa tubuhnya yang mati atau dari hantu yang terukir di kulit musuh bebuyatnya. Para ilmuwan tahu ia ada di luar sana, tetapi membuktikannya membutuhkan lompatan teknologi untuk menembus perbatasan terakhir di bumi. Untuk memahami mengapa Architectis menginspirasi legenda semacam itu, kita harus membedah anatomi aliennya yang luar biasa. Pertama adalah matanya, organ visual terbesar yang pernah ada di kerajaan hewan. Berdiameter lebih dari 25 cm, seukuran piring makan. Mata gigantik ini dirancang untuk menangkap kilatan cahaya biologis atau bioluminescence yang paling redup di kegelapan abadi, memberikan keuntungan dalam mendeteksi mangsa dan predator. Kemudian ada 8 lengan dan 2 tentakel makan yang lebih panjang, dilapisi ratusan penghisap yang masing-masing dikelilingi oleh cincin bergerigi kitin untuk cengkeraman yang tak terhindarkan. Sistem sarafnya adalah yang paling kompleks di antara invertebrata, menunjukkan tingkat kecerdasan yang masih menjadi misteri.
Ukuran tubuhnya yang masif ini adalah contoh ekstrim dari fenomena yang dikenal sebagai gigantisme laut dalam atau deep sea giantism. Di lingkungan bertekanan tinggi dan suhu beku dengan sumber daya yang tersebar, tumbuh menjadi besar memberikan keuntungan evolusioner seperti metabolisme yang lebih efisien dan pertahanan yang lebih baik. Kerabatnya yang lebih misterius, cumi-cumi kolosal, Mesoinyothetis hamiltoni, bahkan membawa persenjataan ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan kait putar yang tajam di dalam penghisapnya. Dengan panjang yang bisa mencapai 14 meter dan berat 100 kg, makhluk-makhluk ini bukanlah monster fantasi. Mereka adalah predator puncak yang disempurnakan oleh jutaan evolusi di lingkungan terkeras di planet ini. Selama beberapa dekade, merekam cumi-cumi raksasa di habitat aslinya adalah piala suci bagi para ahli biologi marin, sebuah pencarian yang dipenuhi kegagalan dan kekecewaan. Tim-tim yang tak terhitung telah mencoba menggunakan berbagai jenis umpan dan kapal selam, namun sang raksasa tetap sulit ditangkap kamera. Kemudian pada tahun 2012, sebuah tim yang dipimpin oleh ahli zoologi Jepang Dr. Tsunemi Kobudera bekerja sama dengan Discovery Channel melakukan upaya sekali lagi di lepas pantai Jepang. Menggunakan umpan yang menirukan bioluminescence dan kamera bercahaya merah yang tidak terlihat oleh mata cumi-cumi, mereka turun ke kedalaman lebih dari 600 meter. Setelah ratusan jam menunggu, sesuatu yang luar biasa akhirnya terjadi. Dari kegelapan pekat, sesosok makhluk berwarna perak dan emas yang berkilauan muncul. Matanya yang besar menatap lensa kamera sebelum dengan anggun meraih umpan. Itulah dia, Architeuthis dux. Bukan sebagai bangkai yang membusuk atau bekas luka di tubuh paus, tetapi sebagai makhluk hidup yang anggun dan kuat. Selama beberapa menit yang menegangkan, tim merekam rekaman pertama yang definitif dari Titan laut dalam ini di kerajaannya sendiri. Momen itu adalah puncak dari penjelajahan selama berabad-abad, sebuah titik di mana ilmu akhirnya berhasil mengejar mitos. Legenda Kraken yang lahir dari ketakutan para pelaut di dek kapal yang berboyang, akhirnya terbukti sebagai fakta di ruang kontrol kapal penelitian yang canggih. Perjalanan Kraken adalah cerminan dari perjalanan kita sendiri dalam memahami dunia. Sebuah evolusi dari teror menjadi kekaguman, dari tahayul menjadi sains. Para pelaut Nordik kuno itu tidaklah salah. Mereka hanya kekurangan kosakata untuk mendeskripsikan keajaiban biologis yang mereka saksikan secara sekilas dari jurang samudra. Mereka menggunakan satu-satunya bahasa yang mereka miliki, yaitu bahasa mitos, untuk menjelaskan makhluk yang tampaknya mustahil. Kraken, sang penghancur kapal, telah dilahirkan kembali oleh sains menjadi Architeuthis, sang penyelamat laut dalam yang agung dan misterius. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik banyak legenda kuno, sering kali tersembunyi sebuah kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Pada akhirnya, Kraken adalah pengingat yang kuat bahwa 70% dari planet kita masih adalah kegelapan yang belum terjelajah. Sebuah perbatasan terakhir di mana monster-monster nyata masih berenang di sana. Kisah Kraken membuktikan bahwa lautan masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Menurut kamu, misteri atau makhluk laut dalam apa lagi yang perlu kita bongkar di episode selanjutnya? Tuliskan ide kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmati perjalanannya, dan bagikan kepada mereka yang juga percaya bahwa kebenaran sering kali lebih menakjubkan daripada fiksi.